Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Kapiani dengan NIM 2105-10045. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari dosen pengampu saya, Bapak Arif Rahman SHMH. Pertanyaan pertama, jelaskan istilah dan pengertian hukum perdata. Istilah hukum perdata berasal dari bahasa Belanda, yaitu Burgerlijk Recht. Hukum perdata juga sering dikenal dengan sebutan hukum privat atau hukum sivil. Hukum perdata adalah keseluruhan aturan hukum yang mengatur hak dan kewajiban dari seseorang kepada orang lain serta mengatur tingkah laku manusia di dalam pergaulan masyarakat dan pergaulan keluarga. Yang kedua, jelaskan subjek dan objek hukum perdata. Subjek hukum perdata adalah setiap orang mempunyai hak dan kewajiban yang menimbulkan wewenang hukum. Wewenang hukum adalah wewenang untuk menjadi subjek dari hak-hak. Subjek hukum adalah segala sesuatu yang pada dasarnya memiliki hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum. Yang menjadi subjek hukum ialah manusia dan badan hukum. Objek hukum perdata adalah segala sesuatu yang ada di dalam pengaturan hukum dan dapat dimanfaatkan dalam subjek hukum berdasarkan hak dan kewajiban yang dimiliki objek hukum yang bersangkutan. Objek perdata atau benda. Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan asas korespondensi? Asas korespondensi adalah suatu asas yang melandasi berlakunya hukum Eropa atau hukum di negeri Belanda pada masa itu untuk diberlakukannya juga kepada golongan Eropa yang ada di Hindia Belanda atau Indonesia pada masa itu. Dengan kata lain, terhadap orang Eropa yang berada di Indonesia diberlakukan hukum perdata asalnya, yaitu hukum perdata yang berlaku di negeri Belanda. Yang keempat, apa yang dimaksud dengan pluralis hukum dan unifikasi hukum? Pluralisme hukum secara umum didefinisikan sebagai situasi di mana terdapat dua atau lebih sistem hukum yang berada dalam suatu kehidupan sosial. Pluralisme hukum harus diakui sebagai sebuah realitas masyarakat. Unifikasi hukum adalah situasi di mana hanya berlaku satu macam hukum tertentu kepada semua rakyat di negara tertentu. Jika suatu hukum dinyatakan berlaku secara unifikasi, maka di negara itu hanya berlaku satu macam hukum tertentu dan tidak berlaku bermacam-macam hukum. Yang kelima, jelaskan penyebab terjadinya pluralisme hukum. Pluralisme dalam hukum perdata di Indonesia. Kemunculan dan lahirnya pluralisme hukum di Indonesia disebabkan karena faktor historis bangsa Indonesia yang mempunyai perbedaan suku, bahasa, budaya, agama, dan ras. Sebagaimana kita tahu bahwa di Indonesia terdapat banyak sekali perbedaan. Kemudian dari perbedaan itulah terjadinya pluralisme hukum yang membuat hukum yang berlaku di Indonesia itu tidak hanya satu. Yang keenam, jelaskan tentang wewenang berbuat dan siapa saja yang mempunyai wewenang berbuat. Pengertian wewenang berbuat ada dua pengertian, yaitu 1. Cakap atau mampu berbuat karena memenuhi syarat hukum, kecakapan dan kemampuan berbuat hukum. 2. Kuasa atau berhak berbuat karena diakui oleh hukum walaupun tidak memiliki syarat hukum, kekuasaan atau wewenang berbuat. Kemudian yang mempunyai wewenang berbuat hukum yaitu 1. Seseorang yang sudah dewasa berumur 21 tahun. 2. Seseorang yang di bawah 21 tahun tapi telah menikah. Yang ketiga, seseorang yang tidak sedang menjalani hukuman. Dan yang keempat, berjiwa sehat dan berakal sehat. Ketujuh, sebutkan dan jelaskan siapa saja yang tidak mempunyai wewenang berbuat. Subjek hukum yang tidak mempunyai wewenang berbuat yaitu 1. Orang-orang yang belum dewasa, yaitu seseorang yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan pernikahan. Di pasal 1330 KUA Perdata JO pasal
47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Yang kedua, orang-orang yang ditaruh di bawah pengampunan, yaitu orang-orang dewasa tapi dalam keadaan dungu, gila, mata gelap, dan pemboros. Di pasal 1330 KUH Perdata JO, pasal 433 KUH Perdata. Yang ketiga, orang-orang yang dilarang undang-undang untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum tertentu. Misalnya, orang-orang yang dinyatakan pailit di pasal 1330 KUH Perdata JO Undang-Undang Kepailitan. Pailit adalah sebuah situasi di mana pihak debitur tidak mampu atau kesulitan untuk membayar utang atau uang pinjaman dari kredit yang pemberi pinjaman uang. Dan pengadilan menyatakan pailit. Perusahaan yang gagal mengembalikan uang pinjamannya kepada kreditur yang saat jatuh tempo perusahaan itu tidak bisa terkena pailit. Pertanyaan ke-8, jelaskan syarat-syarat sah perkawinan menurut KUH Perdata. Perkawinan merupakan pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan perempuan untuk waktu yang sangat lama. Dalam pasal 26 KUH Perdata, perkawinan hanya dilihat sebagai keperdataan saja, yang berarti perkawinan hanya sah jika memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam KUH Perdata. Untuk melaksanakan perkawinan yang sah dalam KUH Perdata diharuskan untuk memenuhi syarat-syarat sahnya perkawinan, yaitu kedua pihak telah berumur sesuai dengan yang ditetapkan dalam undang-undang, yaitu seseorang laki-laki 18 tahun dan 15 tahun untuk perempuan. Namun secara khusus usia perkawinan sekarang harus berumur 19 tahun baik seorang laki-laki maupun seorang perempuan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 untuk perkawinan. Harus ada persetujuan dari kedua belah pihak untuk melakukan perkawinan. Bila seorang perempuan sebelumnya sudah pernah kawin, maka harus lewat 300 hari sesudah putusnya perkawinan. Tidak ada larangan dalam undang-undang bagi kedua belah pihak untuk melaksanakan perkawinan pertama. Bagi pihak yang masih di bawah umur harus memiliki izin dari orang tua atau walinya. Pertanyaan ke-9, apa yang dimaksud dengan pemisah harta kekayaan? Berdasarkan KUH Perdata maupun Undang-Undang Perkawinan, perjanjian pisah harta merupakan suatu perjanjian mengenai harta benda suami istri selama perkawinan mereka. Berdasarkan ketentuan pasal 29 Undang-Undang Perkawinan, perjanjian pisah harta hanya dapat dibuat sebelum dilangsungkannya perkawinan. Pertanyaan ke-10, jelaskan apa yang dimaksud dengan perkawinan. Perkawinan adalah pengawasan terhadap anak yang di bawah umur yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, serta pengurusan benda atau kekayaan anak tersebut sebagaimana diatur oleh undang-undang. Artinya, anak-anak di bawah umur belum cakap hukum dan masih berada di bawah pengawasan orang tuanya, sehingga orang tua tersebut atau wali dalam bahasa hukum perdata disebut perwalian. Pertanyaan 11, jelaskan apa yang dimaksud dengan kuratel dan siapa-siapa saja yang dapat ditetapkan di bawah kuratel tersebut. Pengampunan atau dikenal juga dengan kuratel adalah keadaan di mana seseorang karena sifat-sifat pribadinya dianggap tidak cakap atau tidak di dalam segala hal cakap untuk bertindak di dalam lalu lintas hukum. Pasal 433 BW KUH Perdata menyebutkan setiap orang dewasa yang selalu dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap harus ditaruh di bawah pengampunan. Bahkan ketika ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya, masih menurut pasal yang sama. Orang dewasa yang sangat boros dan layaknya dia taruh di bawah pengampunan. Sekian hasil yang saya sampaikan. Bila ada salah mohon dimaafkan.
Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.